Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib yang tadi insya Allah sudah berulang-ulang disebut tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan para habaib senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dan terus membimbing kita untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sahibul bait, sahibul wilayah Abi Zahwa yang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini tanpa capek terus berupaya untuk membangun sumber daya manusia Asyhadaten di wilayah Sukabumi ini, yang tadi sudah panjang lebar luar biasa. Nggak panjang, singkat, tapi kenyataannya panjang lebar, udah kelihatan bahwa keadaan di Sukabumi seperti apa. Dan patutlah kita bersyukur, khususnya warga Sukabumi, Asyhadaten Sukabumi ini punya tokoh seperti Abi, punya pemimpin yang nggak kaleng-kaleng, niatnya itu niat benar supaya kita semua bisa lurus. Mari kita sering-sering doakan biar beliau ini terus yang sehat, rohaninya, urusan-urusannya dimudahkan, segala hal ya Allah berikan kemudahan, urusan dohir batinnya agar senantiasa membimbingnya yang masyarakat khususnya yang ada di Sukabumi ini untuk terus-menerus mengikuti apa yang diinginkan oleh guru kita Sayyidi Syekh, yang tentunya agar Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW layak memberi kita syafaat. Juga di sini ada Ustadz Herwin, ada Ustadz Selamat Fatoni. Ini mana nih Ustadz Selamat Fatoni, harus di depan. Ustadz Selamat ini. Karena gini, Ngobras ini sebetulnya berawal dari FKKA, Forum Kajian Akidah Asyhadaten. Yang alimnya itu sebetulnya bukan kami, bukan Al-Fakir. Jadi kebetulan numpang keren aja kalau Abah Alim. Al-Fakir itu sebetulnya di jajaran FKKA ini yang paling bodohnya saya, yang paling gak alimnya. Di sana berjejer ada Ustadz Herwin, ada Kiai Zain Abidin, banyak ada Kiai Ustadz Selamat Antoni, Ustadz Asmuri, dan banyak para ustadz-ustadz yang kompeten dalam bidang ilmu. Hanya kebetulan kalau Al-Fakir, saya ini mungkin karena salah satu cucunya aja, jadi didaulat jadi ketua FKKA. Kalau ilmu mah jauh, bumi langit lah. Mereka lebih kompeten dari kami. Semoga mereka tersebut tidak lelah mengawal jalannya kajian-kajian, jalannya upaya-upaya agar sumber daya manusia Asyhadaten ke depan lebih baik, agar mampu untuk menghadapi tantangan zaman apalagi sekarang
banggakan, kami cintai. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang terpilih, dan umat-umat pengikut-pengikutnya yang taat, sehingga kita mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan luber, kalau orang Cirebon bilangnya luber, gelas penuh terus diisi, selalu bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, semua umat Islam bersolawat. Jadi pasti kalau ibarat air di gelas itu pasti luber. Nah kita ini nada luberannya, mudah-mudahan ya kita dapat juga, sehingga layak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Materinya sebetulnya dadakan, jujur nih, jujur. Maulid Nabi di Panguragan, Abi Jawa, Abali, Sukabumi, ngobrol santai asyhadate. Istilah ngobras ini tadi ngobrol santai asyhadaten. Jadi kita nggak ingin obrolan ini tegang. Oh, serius banget. Anggaplah yang di sini ini teman. Ketika diskusi anggap teman. Jadi jangan wah ini jangan. Nanti takutnya nggak keluar, unek-uneknya nggak keluar, dan mohon maaf juga bahwa kami tidak akan mungkin bisa menjawab. Kalau nggak tahu pasti bilang nggak tahu, daripada nanti sok tahu. Karena musimnya ini zaman fitnah itu orang banyak sok tahu, nggak ngerti, muter, ujung-ujungnya blow on, ujung-ujungnya. Ya kan gitu. Jadi masih enak kita terang-terangan lah. Kita ini masih belajar, masih bodoh. Ya kami ini masih bodoh dan terus ngaji. Saya masih kalau memang nggak benar-benar sibuk atau nggak ada itu, ya mohon maaf sama tuh seperti yang disebutkan Abi Jawa. Kadang-kadang ngajinya itu tertinggal-tinggal karena urusan hasab. Karena makomnya belum tajrid kata di fikam. Makomnya masih makom hasab, masih asbab. Jadi kalau lagi senggang, saya masih ngaji sama kiai saya itu, Ustadz Selamat Patoni itu. Saya ngaji hikam sama beliau. Artinya, Abah Ali itu masih ngaji. Kalau kita ngomong sok mentang-mentang kan gitu, oh cucunya Syekhuna, sok ngaji sama kiai. Nah, nggak begitu. Syahadat itu nggak begitu. Syahadat itu memang yang diutamakan adalah ngaji. Itu paling utama ngaji. Karena ketika orang bicara saya ini pengen belajar taubat, nggak ngaji, bohong. Saya ini lagi belajar 9 perkara, nomor 1 taubat, kan gitu. Di antara 9 juga ada ngaji kan di situ, ta'alamul ilmi. Kemudian ngomong saya ini lagi pengen jadi muridnya Syekhuna, nggak ngaji, bohong itu. Bohong, jelas bohongnya. Kenapa? Ilmu itu cahaya. Allah itu mengidentifikasikan dirinya dalam Al-Quran, dalam firman-firmannya itu ada. Allahu nurus samawati wal ardh. Menyatakan dirinya adalah dia yang memberi cahaya bagi yang berkuasa atas cahaya tersebut. Nabi kita itu di awal penciptaan Allah itu, Nabi kita itu dari cahaya nur. Nah kita ini umatnya, hamba-hambanya. Jadi kalau pengen nurnya maka ngaji. Pengen mewarisi nurnya Rasulullah, nurnya Kanjeng Nabi. Kita kalau marhabanan tadi itu ya, pengen maris dengan nure Kanjeng Nabi. Nure Kanjeng Nabi, bagi Kanjeng. Nah itu kalau nggak ngaji gimana caranya kalau itu masuk?
ilmu nurun. Kata saya gunanya ilmu itu jadi obor, jadi damar. Nah ini orang Sukabumi mohon maaf, kalau baca nado harus serius. Jangan ilmu itu jadi damar, jadi obor. Ini agak kebalik. Ilmu itu jadi obor, jadi damar, padahal sih sama aja. Tapi nantinya takutnya anak-anak kita itu balik-balik juga. Karena banyak di kita itu ada kebolak-balik itu banyak. Jadi banyak nazom atau syair kita yang kebolak-balik. Walaupun tidak begitu fatal, tapi ujung-ujungnya bisa fatal juga. Contoh perkara ingkang sanga, ketika nazoman sehunanya itu menyesuaikan itu dengan kitab di kitab Sulalimul Fudol atau Kifayatul Atqiyah, taubat, qanaah, zuhud, apa? Ta'alamul ilmi dulu di nadomnya itu. Tapi kita sudah terlanjur dibalik tuh. Taubat, qanaah, zuhud, ta'alamul ilmi. Kemudian muhafadzatu alas. Nah, karena udah belajar ngerti nanti sunnahnya. Gimana kita akan berpegang teguh pada sunnah, kita yang nggak belajar sunnahnya Nabi. Karena itu logikanya. Kemudian baru tawakal. Kemudian ikhlas. Terakhir hifdzul muqad. Itu bolak-balik kadang-kadang tuh kita tuh. Kalau asli teks nadomnya tawakal dulu. Itu juga nantinya berperan. Walaupun dia tetap disebut, tapi kadang-kadang nanti akhirnya tadi itu akhirnya. Karena bacanya kebalik, akhirnya jauh ngaji, udah tawakal aja. Tawakal tanpa ngaji, ya berahi. Ngaji dulu, nanti tawakal. Ada gini, tawakalnya orang yang ngaji itu akan ditaruh di depan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa. Saya sering bisa ngomong, kami sering bisa ngomong nih, awas, hati-hati. Nih Ustaz Selamat Fatwa nih, ayo, harus di depan ini. Jadi kita ini diajarkan Nabi tawakal itu di depan, kemudian ikhtiar, usaha, sehingga hasil banyak, bersyukurnya lebih banyak, hasil sedikit tetap bersyukur banyak karena tawakal. Enggak hasil pun tetap sabar dan terus bersyukur karena ngaji. Tapi kalau nggak ngaji, tawakalnya ditaruh di belakang, usaha dulu, ikhtiar, nanti hasilnya serahkan sama Allah. Allah di belakang namanya. Kita yang seperti jadi Fir'aun dulu, yang menentukan rezekinya kita dulu. Enggak begitu. Justru ngaji syahadat ini tadi karena ngaji, kembali ngaji. Ayo, ngobras ini bagian daripada ngaji biar nggak terlalu apa ya, formal gitu. Karena selama ini kalau memang di syahadat ini tuh ngajinya searah, ceramah. Makanya kami idenya, ayo kita ngaji, kadang-kadang ngaji dua arah. Ngajinya makanya tukar pikiran lah, anggaplah teman. Dan jangan salah, kami kadang-kadang punya ilmu itu dari Anda semua. Kitabnya kami itu sebetulnya Anda semua. Jadi jangan kecil hati, wah saya nggak ngerti. Jangan begitu. Yang penting kita semua mau ngaji. Ngaji, kali lagi. Mengkaji barang sanga dari sini, kata orang Cirebon begitu, ngaji itu. 9 perkara jadi 1 menuju Allah. Jadi ayo kita betul-betul sering ngobrol, isinya ngaji, jangan ghibah. Apa anu mau begini, kiai anu mau begini, habis tawasul ghibah. Ini kan luar biasa. Tadi bekas tawasul yang mana?
Iya nggak? Ayo kita ini ngaji. Tawasulan, harus ngobrol santai, ini gimana ya? Ayo kita memperbaiki masing-masing pelan-pelan. Itu saja mungkin. Dan apa? Makanya kita punya strategi di antaranya adalah menyadari bahwa SDM Asyhadaten tadi sudah disebutkan. Untuk DKT sekarang ini harus kita akui terdegradasi. Walaupun di beberapa elemen justru banyak yang muncul. Contoh Sukabumi, dulu nggak ada orang Asyhadaten di Sukabumi ini yang Salim Abizahwa. Saya terus aku ini selama saya tahu nih di Sukabumi belum ada dulu seperti Abizahwa. Di satu sisi ada muncul nih levelnya naik, tapi di satu sisi kadang-kadang di bawahnya timpang. Belum ngaji fikih, padahal lebih dulu asyhadu Allah. Sidqut tawajjuhnya itu, niat sidqut tawajjuh itu membenarkan kesaksiannya agar benar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu benar karena Allah. Inna sholati wa. Lah kitanya berbaiat tuh sama syekhuna ya, sama mursyid, sama badalnya lah, istilah terserah apa penerusnya. Itu kan adalah bentuk dari keinginan kita untuk membenarkan dalam beribadah. Kita baiat syahadat sholawat itu bukan dari dulunya kafir menjadi muslim, bukan. Tetapi memang kita sudah Islam, sudah lahir sudah Islam. Kemudian kita datang ke syekhuna, dan orang yang punya hak untuk memberi talqin itu dalam rangka apa? Membenarkan dulu Islamnya kita ini asal-asalan. Ketika datang di baiat itu supaya Islamnya jangan asal-asalan. Itu maksudnya stempel itu. Kadang-kadang terjadi salah paham, kalau belum kepangurakan katanya belum Islam. Itu sesat cara berpikir itu. Itu sesat jelas. Karena bertentangan dengan kaidah para ulama-ulama terdahulu. Hanya syekhuna itu betul-betul mengkritik. Ya, kita ini sudah bersyahadat, dari kecil bersyahadat, tapi benar belum syahadatnya. Datang ke syekhuna dalam rangka mengobati yang tadinya syahadatnya ya masih nggak beres. Sholat, ghibah terus, sholat, renten masih, sholat iya, tahajud oke, tapi sumpah. Nah ini datang ke syekhuna itu dalam rangka itu. Sehingga ketika sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, karena rumusnya orang yang bersolat, yang melakukan sholat itu dia akan menghindarkan diri. Efeknya, output dari sholat adalah kita jijik terhadap perbuatan yang salah, yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Itu efek sholat yang sesungguhnya itu. Ketika kita sholat, sehingga kita akhirnya jijik. Kita tidak tertipu dengan keindahan dunia. Karena Allah tadi sudah kasih peringatan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, itu akan dicegah. Allah akan membimbing kita ketika kitanya sholatnya betul. Tuh, di bawah syahadatnya Allahu Akbar. Nggak dibawa mobilnya ketika Allahu Akbar. Nggak dibawa pekerjaannya itu ketika Allahu Akbar. Nggak dibawa, berusaha. Terus, itulah ngaji syahadat. Sehingga selesai sholat, kita tetap dalam keadaan rindu sholat. Artinya terus ingat sama Allah. Nah, generasi yang diinginkan syekhuna itu generasi asyhadaten yang seperti itu. SDM asyhadaten yang diinginkan oleh syekhuna itu adalah SDM yang seperti itu. Bukan SDM saya muridnya syekhuna bangga-banggain, apa manfaatnya? Tapi jadilah murid yang menjadi kebanggaan syekhuna. Karena apa? Berupaya
menjadi seorang mukmin sejati. Minimal usahalah santrinya santri kamil, bukan santri nakis. Nah, kita ini masih senangnya jadi santri nakis. Jadi ayo kita sering lah ngobrol, dan ngobrolnya harus santai. Apalagi kayak gini nih, dalam rangka apa? Itu loh arahnya ke sana. SDM yang diinginkan tuh. Kalau itu bisa terjadi, kita diberi oleh Allah menjadi hamba yang memang senantiasa menghadap kepadanya, maka urusan rumah tangga beres, urusan negara juga beres. Cara pandang, tipu daya setan, apapun caranya kita tahu, waspada. Zahir batinnya waspada. Tetapi karena kitanya sudah target, tapi ya tadi kita habis betul betul. Dan sama seperti Anda, sama masih gonjang kancing, tapi tidak berarti bagaimana nyerah. Jangan. Ayo kita sering ngobrol, minimal kita tahu tujuan. Jangan sampai kabur. Justru orang yang tidak tahu tujuan berfatwa sehingga akhirnya kacau lah sahadatnya. Ya tadi diantaranya kalau buat stempel seakan-akan belum bisa, bukan begitu. Yang mayoritas di lapangan berfatwa yang pada kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Boro-boro bisa dakwah keluar sahadatnya. Kita seolah-olah seperti Wahabi yang takfiri. Padahal saya udah tidak begitu. Mengajak ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia ini ke jalan Allah, bukan menjustifikasi manusia. Kamu nggak benar, kamu bukan. Tuntunan ini adalah ngajak bareng-bareng agar kita ini menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ila akhiril ayat. Agar kita menjadi sebaik-baiknya umat, ya, mencontoh siapa sebaik-baiknya umat di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat. Kitanya tuh berupaya ke sana. Berhasil atau tidak bukan urusan kita. Tetapi kita terus minta dan berupaya sehingga Allah ridho, Rasulullah layak, intinya begitu. Itu sumber daya, balik lagi ke sumber daya. Kalau kita memang sudah tidak mungkin ngaji secara itu, ya dengan cara ngobrol kayak gini. Setiap hari Sabtu itu ada kajian fikih, ya datanglah. Kemudian diajak tuh anak-anaknya. Udah kitanya kayak gini, nanti anak-anaknya nggak ngaji lagi. Dulu ya, waktu yang pertama saya sering ngomong nih, diulangi lagi. Jangan sampai kitanya begini, anak kitanya ikut nggak ngaji. Akhirnya menutup kesempatan mereka karena kebodohan kita. Sedangkan kalau menurut Syekhuna apa? Ayo sobar, mumpung urip, kang prihatin. Ngajar badan, anak rabi, kira mukmin. Yen wong mukmin syahadate istiqomah, eling Allah manut rasulan Syekhuna. Sapa wonge gonjang ganjing syahadate, pikir keder uripe banget repote. Yen wong mukmin elekna mata atine, aja mang maring pitutur gustine. Gusti sapa? Gusti Kanjeng Rasulullah, awan bengi ati urip eling Allah. Kelas apa kitanya? Tapi tuntunan kita itu, dan kita berdoa saja. Ketika Allah mentakdirkan kita pernah ketemu dengan baiatnya orang yang membawa tuntunan ini, jangan putus asa, bisa jadi besok Anda jadi wali. Gitu. Yang penting jangan berputus asa.
Ya pasti. Karena itu pemberian, bukan karena usaha kita pada hakikatnya. Tapi ya tadi berpegang teguhlah. Nah, kunci pertamanya sebagai hamba ya kita ngaji. Karena untuk mengetahui ya diri kita ini siapa, mau kemana, disuruhnya apa, itu dengan ngaji. Karena kalau ingin ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, ya harus mengenal diri kita. Nggak ngaji, ya nggak tahu diri kita ini siapa. Akhirnya kita terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia. Itu saja mungkin prolognya, karena tadi sudah didaulat sama Abi Zahwa, melebar nggak apa-apa. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, kami garis bawahi, yang alimnya itu bukan ahli ausat sebetulnya. Di sini nih, yang alimnya tuh ini, tuh Ustaz Edwin, Ustaz Selamat Fatoni. Kalau kami sih paling tahunya sejarah, lebih banyak menguasai sejarah karena kami ini keluarga. Tetapi bayangan-bayangan komunikasi interaktif orang tua kami dulu dengan para kiai, dengan para tamu, ya ini yang kami bicarakan ini. Abah Ismail, ya begini bicaranya kalau ada tamu, ulama, ngomongnya ya kayak gini. Ngajak menuju Allah, jangan lupa sama Allah dan Rasulnya, kencengin syariatnya, mudah-mudahan nanti ketemu hakikatnya. Itu Abah Ismail. Bahkan kalau Abah Ismail, kalau sama yang belum itu, baik belum stempel, belum ikrar, itu ini. Tapi kalau yang sudah ikrar, sudah baiat, galaknya minta ampun. Anda sengaja ninggalin sholat, ketahuan Abah Ismail diceburin, dibalok, potong pelek. Dulu keras, apalagi Abah Umar. Disangkanya Abah Umar itu karakter yang lembut, bukan, keras terhadap syariat. Kenapa? Menginginkan muridnya itu menjadi kekasih Allah. Harus mujahadahnya temenan, sungguh-sungguh melawan kehendak hawa nafsu. Ininya itulah ceritanya tuh begitu, bukan asuk-asukan wis tenang murid Abu Umar asik enggak begitu. Parah itu justru banyak, di sini banyak. Justru akan menjadikan nama guru Anda ya, yang Anda aku sebagai guru itu tercemar. Coba tuntunan Abah Umar 24 jam ada. Anda pengen wirid apa di masa apa ada tempatnya. Saya ini pengennya bangun mulai dari jam 11 sampai dengan duha, wiridnya ada enggak Pak? Ada. Ada Kanjil Aras, ada Akasa, ada suruh baca Quran, Kahfi. Itu setiap hari khatam Kahfi. Orang ulama Abah Umar terdahulu setiap hari Waqiah, Kahfi itu dibaca sampai khatam setiap hari rutin. Lah kita Waqiahnya kadang-kadang kalau ikut aurat, dan itu pun Waqiah fadilah kan gitu. Saking kasihannya Syekhuna sama kita, model potongan kayak gini, Waqiah suruh hafal khatam ya repot kan gitu. Kahfi suruh khatam wah repot. Dikasih tertentu, ada yang Akasa, Kanjil Aras, itu panjang 1 jam itu wiridnya. Jadi memang ayolah, tapi jangan putus asa. Mungkin kalau yang itu sih ikut syekhunanya langsungnya dapat kayak gitu. Yang model kayak kita asal mau terus, jangan terlalu asik. Kalau lupa jangan kelamaan. Kalau lupa jangan, karena begini, ya kan? Boleh ya, namanya lupa, manusia itu tepatnya lupa, salah. Jangan kelamaan. Enak di sini sekarang ada Abi Zahwa di sini.
Itu karena apa? Ngaji. Nih rahasianya. Seorang yang tidak ngaji, maka dia tidak punya harapan. Kalau saya, ini sih pemikiran saya. Dari berdasarkan atau kesimpulan kami, orang yang meninggalkan ngaji itu sedikit sekali harapannya untuk mendapat fadl dari Allah. Sedikit harapannya untuk dikasihi sama Rasulullah. Harapannya sedikit. Karena ketika orang tidak ngaji, dia maksiat, itu asik aja, nggak kerasa. Ingkar terhadap ketentuan Allah, melakukan sesuatu yang tidak disukai Rasulullah, itu asik, karena nggak ngaji. Makanya kata Syekhuna, meninggalkan ngaji itu lebih parah dosanya kalau dibandingkan dengan pelaku zina. Tuh, coba bayangkan. Karena orang zina bagaimanapun dia melakukan terasa, ya Allah saya ini melakukan suatu dosa besar, dan bisa jadi dia terus minta ampun sama Allah. Tapi kalau nggak ngaji, nggak berjamaah, asik, ya kan? Ya dah, tinggal sholat, asik. Nih cari tadi tuh, ini agak panjang ya. Bisa jadi ini diskusi akhirnya satu arah lagi. Jadi ayo kan ini penting. Nggak ngaji, nggak sholat, asik aja, itu yang bahaya. Karena apa nggak ngaji? Nggak ngaji. Jamaah Syariatin Sukabumi, Anda itu harusnya lebih senang. Jamaah Bandung belum punya pesantren. Jamaah Sukabumi ada pesantrennya. Coba, jamaah Purwakarta belum ada pesantren. Di sini ada pesantren. Kurang apa? Ada yang siap mau bimbing. Ayo, bersyukurlah. Dan bentuk syukurnya apa? Mau ngaji. Kami sih mintanya ngaji lah. Ngaji. Karena tadi nggak ngaji itu bahaya banget. Melakukan dosa besar itu nggak kerasa. Dosa besar itu nggak kerasa. Makanya betul kata Syekhuna, tinggal ngaji dosa gede, sabandina. Tinggal ngaji itu setiap hari dia melakukan dosa besar. Angungkuli dosane wong laku zina melebihi dosanya pezina. Sebab apa? Wong laku zina iku kerasa ning dosane. Tetapi wong kang tinggal ngaji ya beli kerasa nglakoni dosa sabandinane. Ngeri. Jadi ayo ngaji. Jadi bukan yang model tenang, Syekhuna, bukan begitu. Syekhuna nggak begitu. Syekhuna itu kencang syariat, kencang hakikat, sejalan. Ya, nadoman itu arahnya syariat hakikat terus. Karena kita sedang bertarekat, mencari jalan menuju Allah. Itu saja mungkin barangkali nanti Ustadz Herwin, Ustadz Fatoni nanti bisa dilanjutkan ketika tanya jawab. Insya Allah beliau ini lebih kompeten kalau terkait dengan hal-hal yang teknis. Sabi Zahwa, kalau kami nanti bagian agak sejarah, bagian seperti itu. Saya kira itu saja, Ustadz. Kami mohon ini sudah malam, ayo kita mulai santai tanya jawab lah. Itu sebelumnya kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Tujuannya bukan untuk menggurui, tapi tujuannya ayo ngajak bareng-bareng untuk memperbaiki diri agar kita bisa layak diaku jadi muridnya Syekhuna dan layak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.